Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras tapi belum juga terlihat menonjol? Atau sudah punya ide bagus tapi belum dipercaya untuk memimpin? Mungkin bukan cuma soal apa yang kamu kerjakan, tapi bagaimana kamu juga menyampaikan dirimu tanpa berkata apapun. Hai guys, it's me, Sofwa. Mungkin sebagian orang kesusahan untuk menuliskan namaku, Sofwa. Ada yang mungkin menuliskan namanya Sofa saja, atau Sowa. Jadinya Sowa Halilintar dong. Oke, back to the topic. Jadi kali ini ceritanya aku mau membuat sebuah konten yang berisi tentang how to allocate I do my work di cafe, atau yang biasa disebut dengan WFC ya, work from cafe. Dan di sini juga aku mau membahas tentang berpenampilan prima, bukan cuma tentang penampilan tapi juga tentang sikap kita. Jadi bagaimana kita bersikap dengan rekan kerja atau atasan. Iya, penampilan emang bukan segalanya kok. Tapi di dunia profesional, kesan pertama bisa menentukan segalanya. Kita bicara soal hal sederhana, cara berpakaian, cara duduk, cara bicara. Karena sadar atau nggak sadar, tubuh kita pasti bicara lebih dulu daripada mulut kita. Coba deh kamu luangkan beberapa menit sebelum mulai hari kerja. Luruskan kerah kemeja, ratakan bagian pundak, pastikan rambut dan kerudung rapi, sepatu bersih. Come on girls, ini bukan soal gaya. Ini tentang menghargai ruang profesional yang kamu masuki. Ini juga menghargai diri kamu sendiri. I know, there's no one perfect except God. Tapi gak ada salahnya juga kan kita berpenampilan rapi. Dan menurutku juga kerapian mengundang kesan baik untuk membuka ruang komunikasi. Kadang juga satu pujian kecil dari rekan kerja bisa jadi awal semangat sepanjang hari. Coba deh lihat diri kamu ketika sedang meeting bersama rekan kerja atau sebatas bertemu di jalan. Apakah kamu cenderung membungkuk, menyilangkan tangan, sibuk main gadget, atau bahkan kamu tidak tegur sapa? Dan ataukah kamu hadir sepenuhnya dengan tubuh yang terbuka, mata yang fokus, dan telinga yang aktif mendengar? Cara bicara. What you think about cara bicara? Seperti yang kalian tahu, bicara bukan termasuk dari penampilan. Lalu meskipun berpenampilan prima tetapi nggak punya sikap yang baik, apa gunanya? Jadi kita harus seimbang antara berpenampilan baik dan bersikap baik. Oh iya, disclaimer ya guys, jadi aku lagi ngobrol sama rekan kerja aku. Jadi di sini kita lebih casual aja, lebih santai, lebih chill. Bukan cuma mulut yang bicara, tapi cara kamu berjalan pun bisa berbicara. Langkah yang tegap, tidak terburu-buru, bahu rileks, pandangan ke depan, dan menyapa rekan kerja sebagai adab yang baik. Memberi salam atau sapaan ketika memasuki ruang meeting atau ruang kerja, dan melakukan hal yang sama ketika keluar ruangan. Tentunya keluar ruangan dengan tenang tanpa mengganggu orang lain. Oh ya, di sini aku mau memperkenalkan diri. Jadi nama aku Sofwa. Di sini aku sebagai HRD dari PT Maju Mundur. Di sini aku sedang mengerjakan hasil dari wawancara calon karyawan PT Maju Mundur. Nah, meskipun wawancara secara daring, aku juga tetap berpenampilan prima dan bersikap baik kepada calon karyawan. Bahkan saat duduk, ada seni dalam bersikapnya juga loh. Posisi tubuh yang terbuka tentu mengundang percakapan. Beda dengan kita yang mungkin cenderung memojok atau menyibukkan diri dengan telepon seperti yang ada di video. Tentunya kamu juga gak boleh berburuk sangka. Barangkali dia sedang ada kerjaan. Bahasa tubuh yang tenang menciptakan kepercayaan. Tentunya ini berlaku di mana kita berada. Pada hakikatnya, semua kembali pada satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa kamu mewakili dirimu setiap saat, dan ketika kamu mulai merawat cara kamu tampil, dunia mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Berpenampilan prima bukan soal mahal, bukan soal tren juga. Ini soal sikap. Sikap untuk hadir secara penuh, untuk menghargai waktu, tempat, dan orang-orang di sekitarmu. Dan yang terpenting, menghargai diri sendiri. Oke guys, jadi kita yang dahulunya mahasiswa biasa, dengan bersikap baik, berpenampilan prima, tentunya juga usaha. Syukurnya kita bisa bekerja di PT Maju Mundur
yang sudah menembus kancah internasional. Tampil prima, tampil percaya diri, tampil maksimal. See you all the next time guys, bye-bye. Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan pada video, betapa luar biasanya PT Sinar Buaya telah berdiri dari tahun pertama hingga sekarang dari 50 tahun. Semua ini tentu berkat kerja keras, kerjasama, dedikasi, dan semangat seluruh keluarga besar PT Sinar Buaya. The success is the result, teamwork, dedication, and passion from the entire PT Sinar Buaya family. Kini kita akan memasuki pemberian pada